Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 381 Kodok Racun 7 Warna. Dalam kabut racun, Jiang Fan memegang sitar, bergerak menyusuri sutra gunung surgawi dengan perlahan namun pasti. Saat dia mendekati area kabut racun di depan, dia sekali lagi menampilkan raungan harimau dan naga, melewati jarak 5 zang di depan. Mengulangi proses ini, dia dengan hati-hati maju beberapa zang lagi, lalu menggunakan teknik jalur suara lagi, untuk menjauhkan makhluk-makhluk tersembunyi itu. Setelah itu, satu batang dupa penuh. Jiang Fan telah berjalan sebagian besar jalan. Dia tidak jauh dari tempat Lu Xiunian dan yang lainnya berada. Jika dia dapat bertahan sedikit lebih lama, dia akan berhasil meninggalkan area kabut beracun. Namun, semakin dekat dia, semakin waspada dia jadinya. Karena intuisinya mengatakan bahwa makhluk itu sedang menunggu kesempatan, menunggu Jiang Fan untuk rileks, untuk memberikan pukulan yang mematikan. Sekarang waktunya menguji kesabaran. Jelas sekali, Jiang Fan sangat berhati-hati, dia hendak meninggalkan kabut racun. Pada akhirnya, makhluk tersembunyi itulah yang tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ketika Jiang Fan sekali lagi menggunakan teknik jalur suara untuk membersihkan suatu area, kabut racun di sisi kanan belakangnya tiba-tiba melonjak hebat. Sulur berwarna merah tua, yang terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, melesat maju bagai kilat. Jiang Fan terfokus dan terkejut saat melihatnya. Benda itu lengket, bentuknya seperti tentakel, dan tebalnya seperti lengan. Kecepatannya luar biasa cepat. Jiang Fan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Tetapi dia sudah siap menggunakan teknik gerakannya kapan saja. Dengan desiran, dia melompat 10 zang dalam sekejap. Tempat di mana dia baru saja berdiri tersambar sulur, menciptakan lubang dengan suara keras. Lalu dengan cepat ditarik kembali. Di antara awan, Lin Yuheng berseru, teknik gerakan. Dia benar-benar menguasai teknik gerakan, dan dia bisa melompat 10 zang dalam satu langkah, bahkan lebih baik darimu, King Su. Ya dewa, bukankah teknik gerakan membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi? Bagaimana dia tahu itu? Ruan King Su menyilangkan lengannya di dadanya. Mendengus dingin, Tuan, Anda akan lebih terkejut lagi nanti. Dalam kabut racun, makhluk ganas itu, setelah gagal dengan serangan pertamanya, menembakkan sulur merah lainnya ke depan. Kali ini, Jiang Fan punya waktu untuk bereaksi. Naga penyesalan, energi 5 warna di ujung jarinya telah siap. Saat sulur merah mendekat, dia dengan tegas mengeksekusi gerakan terakhir, Heavenly Ruin Finger. Dengan desiran, sinar 5 warna ditembakkan dari ujung jarinya langsung ke sulur. Mengaum. Raungan menyakitkan segera bergema dari dalam kabut racun. Sulur itu tertarik karena rasa sakit. Ah! Teknik jari tingkat bumi. Suara terkejut Lin Yuheng datang dari awan. Teknik jalur suara tingkat bumi sudah cukup mengesankan, tetapi sekarang teknik jari tingkat bumi juga. Namun ini belum selesai. Jiang Fan menekan keunggulan. Dia menentukan lokasi makhluk itu dari lolongannya. Dan segera menggosokkan kedua tangannya, membuat pedang ungu berputar cepat di antara kedua telapak tangannya. Bersamaan dengan itu, dia mengaktifkan jantung pedangnya. Pergi. Dengan suara desisan, pedang ungu berubah menjadi bayangan dan menembus kabut beracun dalam sekejap. Mengaum. Kali ini makhluk itu benar-benar terluka, mengeluarkan raungan marah. Ia mengadu kabut racun dalam jumlah besar, dan menyerbu ke arah Jiang Fan. Ah! Teknik pengendalian pedang. Apa aku melihatnya dengan benar? Itu adalah teknik pengendalian pedang. Teriakan kaget Lin Yuheng bergema menembus awan, seperti dia melihat hantu. Buk, buk, buk. Di tengah kebisingan yang mengguncang bumi, Jiang Fan akhirnya melihat apa yang menyerangnya. Itu sebenarnya adalah seekor katak raksasa, tingginya 10 zang, ditutupi 7 warna rona dan dihiasi kutil yang tak terhitung jumlahnya, mulutnya terus-menerus menyemburkan kabut racun 7 warna. Lidah merah berdarah dan terluka menjulur dari mulutnya, tidak bisa ditarik kembali.
Sulur lengket sebelumnya sebenarnya adalah lidahnya. Katak racun 7 warna. Kulit kepala Jiang Fan terasa geli, mengapa ini jadi hal yang menyedihkan? Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik gerakannya, terbang di sepanjang sutra pegunungan surgawi menuju area di balik kabut racun. Katak racun 7 warna yang sudah dewasa memiliki alam pembentukan inti tingkat keempat. Dan memiliki beberapa serangan bawaan yang menyusahkan. Lidahnya hanyalah metode serangan paling dasar. Makhluk menyusahkan ini harus ditangani oleh Lu Xiunian. Lebih baik mundur cepat. Bagaimana bisa katak beracun 7 warna membiarkan Jiang Fan lolos? Menggoyangkan tubuhnya. Dari kutilnya yang banyak muncullah katak racun kecil 7 warna yang berukuran sebesar kepalan tangan. Berkokok liar, menghujani Jiang Fan. Telapak naga pengembara. Jiang Fan tidak berani ceroboh, telapak tangannya bergerak seperti naga, melepaskan serangan telapak tangan yang meraung seperti naga. Semua katak racun kecil yang ada di dekatnya terpental. Meskipun ukurannya kecil, masing-masing katak ini bisa menghancurkan dirinya sendiri. Masing-masing setara dengan serangan formasi inti. Jika hujan turun dengan lebat, bahkan seorang kultivator jidan tingkat menengah tidak akan mampu menahannya. Dia benar-benar menguasai teknik telapak tangan tingkat bumi. Di awan, Lin Yuheng sekali lagi berseru kaget. Melihat kodok racun kecilnya dihajar tanpa kecuali. Katak racun 7 warna sangat marah. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat ia berbaring di tanah, kaki belakangnya menggesek tanah. Mengeluarkan suara gemuruh yang semakin keras dari tenggorokannya. Wajah Jiang Fan berubah. Segalanya tidak terlihat baik. Ia bersiap untuk menggunakan serangan bawaan yang kuat. Wuih! Katak racun 7 warna menendang dengan kaki belakangnya. Tubuhnya yang tampak besar dan gemuk itu melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum Jiang Fan bisa bereaksi, mulut raksasanya sudah mendekatinya. Jika rahangnya menyatu, kekuatan gigitan yang mengerikan akan menghancurkan Jiang Fan menjadi potongan daging. Pada saat kritis, Jiang Fan berteriak, "Kaki petir naga petir." Kakinya tiba-tiba dikelilingi oleh naga petir. Saat dia menendang rahang bawah katak racun 7 warna. Dengan ledakan gemuruh, suara guntur bergema di langit cerah. Petir yang dahsyat itu langsung menembus rahang bawahnya dan menciptakan lubang hangus yang besar. Saat rahang atas tertutup, Jiang Fan menekankan tangannya ke pinggangnya dan meluncur cepat melalui lubang berdarah. Dia menyelinap keluar tepat pada waktunya dari bawah dagunya. Di awan, Lin Yuheng tersentak, teknik jalur petir. Itu benar-benar teknik jalur petir dari sekte petir sejati. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Teknik gerakan, teknik jalur suara, teknik telapak tangan, teknik jalur guntur, teknik kontrol pedang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat berlatih begitu banyak teknik tingkat bumi secara bersamaan. Bisakah manusia benar-benar melakukan ini? Guru, apakah Anda punya ide? Ruan Qingsu menopang dadanya yang besar dengan kedua tangannya, leher seputih saljunya terangkat tinggi, wajahnya penuh keluhan. Implikasinya jelas. Kau berutang permintaan maaf padaku. Ekspresi Lin Yuheng menegang. Dia akhirnya menyadari bahwa dari awal hingga akhir, Ruan Qingsu tidak berbohong satu kali pun. Tidak ada satu kata pun yang merupakan kebohongan. Orang yang memukulinya hingga setengah mati memang Jiang Fan. Terlebih lagi, dia benar-benar berlatih teknik dari Sekte Suara Surgawi dan Sekte Guntur Sejati. Dan dia menguasai beberapa teknik tingkat bumi. Dia bahkan mewarisi teknik pengendalian pedang Su Qingyang. Qingsu, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Jiang Fan dalam bahaya. Sebagai gurumu, aku harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Tepat saat dia hendak menyelam, rahang bawah katak racun 7 warna yang tertusuk dan kesakitan luar biasa telah membuatnya marah, menyebabkan raungan terus-menerus. Ia menundukkan kepalanya dan menyemburkan cairan 7 warna ke arah Jiang Fan. Itu racunnya. Ekspresi Lin Yuheng berubah drastis, ini buruk. Racun katak beracun 7 warna sangat mematikan bahkan bagi para kultivator tahap akhir pembentukan inti. Ruan Qingsu juga terkejut. Racunnya dapat merusak Jiang Fan hingga menjadi bubur. Tetapi, adegan yang mengejutkan Lin Yuheng dan Ruan Qingsu muncul.
Bab 382 mencambuk mayat dalam amarah. Sejumlah besar racun 7 warna disemprotkan ke seluruh tubuh Jiang Fan. Namun dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memanfaatkan kesempatan itu, ia memamerkan teknik geraknya dan berlari cepat. Kecepatannya secara mengejutkan bahkan lebih cepat dari seekor kelinci. Katak racun 7 warna tercengang. Tampaknya meragukan keberadaannya sendiri. Racun mematikan ini adalah sesuatu yang telah digunakannya selama bertahun-tahun untuk membunuh musuh bebuyutannya. 1 dosis. Bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 formasi inti akan hancur berkeping-keping di tempat. Setelah menjelajahi alam iblis bertahun-tahun, ia belum pernah melihat seorang pun yang selamat dari racunnya. Namun Jiang Fan lari dengan selamat dan tanpa cedera. Begitu hebatnya sehingga ia bahkan sempat ragu apakah ia telah menyemprotkan racun yang salah. Setelah menyadarinya, ia meraung karena malu dan marah. Memalukan. Ia, sang katak racun 7 warna yang bermartabat, terus-menerus dipermalukan oleh seorang manusia junior. Ia meraung sambil mengejar Jiang Fan. Namun dalam waktu sesingkat itu, Jiang Fan telah berhasil melarikan diri dari area kabut racun. Sambil mengoperasikan pil racun dengan cepat, ia menyerap setiap tetes racun mematikan di tubuhnya. Dari awan, Lin Yuheng tercengang, bukankah ini kitab suci 9 racun dari Sekte Pedang Segudang? Apakah dia juga mempraktikkannya? Dan berhasil. Ruan Qingsu tercengang, orang aneh kecil ini, apakah dia bahkan berlatih teknik racun? Pada titik ini, Lin Yuheng menatap Ruan Qingsu dengan rasa takut yang tersisa. Hidupmu sangat sulit untuk bertemu dengannya dan tetap bertahan hidup. Menurut pendapatku, siapapun yang berada di tingkat ketiga formasi inti yang bertemu dengannya pasti akan mati. Ruan Qingsu menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. Tampaknya ketika Jiang Fan menyerang saat itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setidaknya dia tidak menggunakan fisiknya atau teknik racunnya. Jika tidak, dia pasti akan berakhir menjadi pupuk bagi tanaman. Namun Ruan Qingsu tiba-tiba tersadar kembali. Dia berkata dengan nada memelas, "Guru, pelakunya sudah ditemukan, Anda seharusnya mencari keadilan untuk murid Anda, bukan? Orang aneh ini memukuli muridmu hingga setengah mati." Memikirkan hal ini, dia menggertakkan gigi keperakannya, hidung halusnya mengeluarkan suara dengungan. "Kau kecil, akhirmu sudah dekat. Mari kita lihat bagaimana tuanku memperlakukanmu." Hahaha, siapa yang mengira? Wajah Lin Yuheng berubah serius, orang aneh apa? Ini calon adik kelasmu. Ah, mata Ruan Qingsu membelalak, "Tuan, apa maksudmu? Kau ingin menerimanya sebagai murid?" Lin Yuheng menatap Jiang Fan di tanah, matanya berbinar, "Bukankah sudah jelas? Seorang jenius seperti ini, jika ditempatkan di paviliun mekanisme surgawi kita, akan menyaingi para jenius legendaris itu. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini ketika aku menemukannya? Ketika paviliun mekanisme surgawi merekrut murid, aku akan segera menerimanya sebagai muridku." Ragu-ragu sejenak saja akan menjadi sikap tidak hormat terhadap anak ajaib seperti dia. Ruan Qingsu merasa ingin muntah darah. Skenario di mana musuhnya menjadi adik laki-lakinya terjadi padanya. Dia berkata dengan enggan, "Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah pemukulan yang dilakukannya terhadapku?" Lin Yuheng menjawab dengan kesal, "Bukankah wajar jika kakak senior dan adik junior bertengkar? Buat apa dendam? Nggak ada toleransi sama sekali." "Tidak, apakah ini pertarungan?" Dia dipukuli oleh Jiang Fan, hampir kehilangan nyawanya. "Dan bagaimana dengan saudara senior dan junior? Mereka bahkan belum seperti itu, kan? Karena tetua tertinggi Qin Wangchuan sudah ada di sini, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ketika paviliun mekanisme surgawi merekrut murid, aku akan datang mencari Jiang Fan. Ayo pergi." Suara berderit. Binatang terbang itu menerobos udara dan pergi. Di tanah, Qin Wangchuan mendongak, melirik binatang terbang itu dengan acuh tak acuh, lalu mulai mengamati Jiang Fan. "Anak muda, kamu kuat sekali." Situasi di dalam Poison Mist tidak luput dari perhatiannya. Dia awalnya berencana untuk bertindak saat Jiang Fan dalam bahaya besar. Tanpa diduga, Jiang Fan berhasil melawan katak beracun 7 warna tanpa tertinggal.
Dia bahkan memperoleh beberapa keuntungan. Ini jauh melampaui harapannya. Jiang Fan tidak punya waktu untuk menanggapinya. Dengan langkah cepat dia meraihnya dan berlari menjauh. Tidak lama setelah mereka kehabisan, katak racun 7 warna meraung dan menyerbu keluar dari kabut racun, berusaha memburu Jiang Fan sampai mati. Begitu keluar, ia menghadapi Lu Xiunian yang berwajah tegas. Bagus, bagus, bagus. Aku bertanya-tanya dari mana datangnya kabut beracun. Aku benar-benar mengira itu adalah mutasi dari es misterius 7 warna. Ternyata kaulah binatang terkutuk itu yang menimbulkan masalah. Karena ini, dia harus menyerahkan sepotong es misterius 7 warna. Dia kehilangan sejumlah besar biji yang tercemar. Sutra lembut besi hitam kesayangannya telah hancur. Dia juga kehilangan setengah wilayahnya tanpa alasan. Semua berkat katak terkutuk ini. Katak racun 7 warna tercengang. Tunggu, ada begitu banyak orang di luar. Dan bahkan seorang tetua klan manusia di tahap akhir pembentukan inti. Pupil matanya mengecil tajam. Karena panik, ia mencoba mundur kembali ke kabut racun. Mati. Lu Xiunian menjadi marah. Dengan tangan terangkat dan pedang, dia menebas dengan ganas. Splatter. Seberapa mengerikankah serangan penuh amarah dari seseorang yang berada di tahap akhir formasi inti? Pedang Qi yang panjang mengiris katak beracun 7 warna menjadi 2 dari atas ke bawah. Satu serangan membunuhnya. Meski begitu, Lu Xiunian masih belum puas. Dia mengayunkan lusinan tebasan lagi, memotong katak beracun 7 warna menjadi pasta daging sebelum berhenti. Binatang, binatang. Lu Xiunian menjadi semakin marah saat memikirkannya. Seekor katak telah mendatangkan kesengsaraan kepadanya dan sekte tertinggi. Jiang Fan menyaksikan dengan penyesalan di wajahnya. Katak racun 7 warna penuh dengan harta karun. Terutama racun katak pada kutilnya, yang merupakan bahan obat bermutu tinggi yang mampu menyelamatkan nyawa. Meski begitu, ia memperoleh hasil panen yang lumayan. Berhasil menggali es misterius 7 warna. Dan mendapatkan setengah dari tambang sekte tertinggi. Ahem, tetua Lu, karena masalah ini sudah selesai, sekarang saatnya untuk memenuhi janjimu sebelumnya. Jiang Fan mengingatkan. Lu Xiunian melotot marah padanya, sangat enggan memenuhinya. Namun dengan adanya pengawasan Qin Wangchuan, dia tidak dapat mengingkari janjinya. Sambil melirik kabut racun yang menghilang dengan cepat, Lu Xiunian dengan enggan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tambang ini dibagi menjadi timur dan barat. Bagian timur milik sekte tertinggi kami, dan bagian barat milik sekte awan hijau Anda. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, terima kasih. Saya pergi sekarang. Setelah menuai manfaatnya, dia tidak berani berlama-lama di dekat Lu Xiunian lebih lama lagi. Dia keluar dengan tergesa-gesa. Melihatnya pergi, Sue Wancong memukul tanah dengan frustrasi, sialan, dia mendapatkan es misterius 7 warna. Itu diperlukan untuk meningkatkan garis keturunan raksasa Purbaku. Xie Liusu merasa bangga dan berkata, kalau begitu, pergilah dan rebut saja. Sue Wancong mendengus, jika aku tidak terluka, lihat apakah aku tidak akan merebutnya. Xie Liusu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Merebutnya dari Jiang Fan. Dia pasti ingin mati. Untuk melawan binatang buas seperti itu dalam waktu lama tanpa terluka. Hanya fakta itu saja, dia tidak dapat memikirkan banyak orang di generasi yang sama yang mampu melakukannya, kecuali Xia Chaoge dan ketua sekte Asura. Di benteng sekte awan hijau, Lin Fanhai sedang mondar-mandir di gubuk kayu. Aku penasaran bagaimana kabar saudara muda Jiang. Apakah dia mendapatkan es misterius 7 warna atau tidak adalah hal yang kedua, yang terpenting adalah tidak terluka. Pada saat ini, terdengar suara ringkikan kuku kuda. Lin Fanhai bergegas keluar untuk melihat bahwa itu adalah kereta Jiang Fan, dan akhirnya, kekhawatirannya mereda. Adik Jiang, kamu akhirnya kembali. Masuklah dan cepatlah beristirahat. Jiang Fan mengangkat tirai kereta. Dia berkata, sekarang masalah ini sudah selesai, aku tidak akan merepotkan diakon Lin lagi. Saya permisi dulu. Lin Fanhai merasa kecewa. Dia ingin mengadakan pesta besar untuk mengucapkan terima kasih kepada Jiang Fan, tetapi Jiang Fan pergi dengan terburu-buru. Ngomong-ngomong, perjanjian ini harus diserahkan langsung oleh Deacon Lin ke Sekte Awan Hijau.
Berangkatlah segera, tanpa penundaan. Jiang Fan menyerahkan perjanjian pengalihan ranjau kepada Lin Fan Hai. Sementara itu, dia dengan hikmat mengeluarkan liontin giok milik Master Sekte. Lin Fan Hai menjawab dengan sungguh-sungguh, dimengerti. Setelah menyerahkannya, Jiang Fan pergi sambil melambaikan tangan yang besar. Meninggalkan Lin Fan Hai yang memegang perjanjian terlipat, wajahnya penuh dengan emosi campur aduk. Para murid berada di dekatnya, melihat bahwa mereka telah pergi jauh. Berbisik tidak puas, pada akhirnya, dia sama saja seperti yang lainnya, menggunakan lambang sekte untuk memerintah orang. Apakah perlu bagi Diakon Lin untuk secara pribadi mengantarkan surat saja? Ada banyak hal yang menunggu untuk ditangani oleh Deacon Lin di sini. Lin Fan Hai juga merasa sedikit tidak berdaya. Mengirim surat, tugas yang sangat sepele, memerintahkan seorang diaken untuk melakukannya memang seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Namun mengingat Jiang Fan telah memohon kepada Master Sekte demi mereka, dia memutuskan untuk menanggungnya. Baiklah, kali ini aku sendiri yang akan pergi. Hanya sedikit lebih melelahkan, itu saja. Dengan sedikit rasa perlawanan, dia dengan santai membuka perjanjian yang terlipat itu. Matanya mengamati isi surat itu, dan dia tersentak kaget. Perjanjian pengalihan milikku. Bab 383 Kematian Sosial Cuan-Cuan. Murid itu datang lebih dekat, bingung, dan bertanya, Diakon Lin, apa dokumen transfer wilayah pertambangan ini? Lin Fan Hai tiba-tiba terbangun. Dia segera menutup perjanjian itu dan berkata, jangan tanya. Cepat, siapkan kudanya. Perjanjian ini harus segera dikembalikan ke sekte. Apakah itu penting? Murid itu terkejut, lalu bergegas menyiapkan kuda-kudanya, dan bertanya. Tetapi setelah Anda pergi, apa yang akan kita lakukan dengan tambang itu? Melanjutkan penambangan atau berhenti? Beberapa prosedur masih memerlukan manajemen pribadi Diakon Lin. Lin Fan Hai berkata, siapa yang peduli dengan tambang? Dia kehausan parah. Pikirannya dipenuhi dengan isi perjanjian yang menggemparkan itu. Sekte tertinggi mentransfer setengah dari wilayah pertambangan ke Sekte Awan Hijau secara gratis. Ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada waktu untuk khawatir tentang beberapa hari penambangan. Masalah sepenting itu, sampai Jiang Fan mempercayakan tugas ini kepadanya, seorang diaken biasa, sungguh menyanjung. Inilah kesempatannya untuk bersinar dan meraih prestasi di hadapan sekte. Memahami niat sebenarnya Jiang Fan, Lin Fan Hai sangat berterima kasih. Saudara muda Jiang, kau adalah dermawan terbesarku. Kuku kuda itu berderap pelan. Jiang Fan telah memulai perjalanannya ke Sekte Asura. Apakah ini kristal misterius 7 warna? Di dalam kereta, dia mengeluarkan sepotong es misterius 7 warna seukuran kepala. Mengagumi kristal yang memancarkan cahaya warna-warni, dia tidak bisa menahan rasa takjub. Es misterius ini luar biasa dingin. Namun, ia tidak membekukan tubuh. Sebaliknya, ia membekukan kekuatan spiritual. Sambil memegangnya beberapa saat, dia dapat merasakan aliran kekuatan spiritual terhalang. Salah satu bahan utama pil Kingsu sudah diamankan, pikir Jiang Fan dalam hati. Cuan-cuan menatapnya dan mencibir, setelah bersusah payah, apa gunanya batu pecah ini? Hanya orang-orang dari domain luar yang menginginkan hal seperti itu. Jiang Fan mencubit pipinya, gadis kecil, apakah kamu tidak tahu segalanya? Kemana perginya kesombonganmu sebelumnya? Kamu bahkan tidak tahu keajaiban es misterius 7 warna. Dapat digunakan untuk alkimia dan menempa artefak sihir yang kuat. Yang lebih penting, dapat membangkitkan potensi garis keturunan yang terpendam. Itu sebenarnya adalah harta yang sangat berharga. Cuan-cuan tampak terkejut. Setiap tahun, es misterius 7 warna yang ditambang oleh sekte dijual dengan harga tinggi kepada kekuatan domain luar. Penggunaannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Tanpa diduga, Jiang Fan dengan santai mengungkapkan kebenarannya. Namun, menurutku itu agak aneh. Jiang Fan memegang kristal misterius 7 warna dan berkata, mengapa katak racun 7 warna dan setan kabut mengambil risiko memasuki wilayah manusia untuk menginginkan kristal misterius 7 warna? Lagi pula, mengapa mereka tidak mengambil kristal itu saat mereka bisa? Mengapa mereka memasang kabut racun dan tinggal di dekat kristal misterius 7 warna?
Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat jauh ke dalam kristal. Setelah diperiksa lebih dekat, dia benar-benar menemukan sesuatu di dalamnya. Sepertinya ada pembuluh darah di dalamnya. Masih berdenyut, masih hidup. Jiang Fan sangat terkejut. Cuan-Cuan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Mustahil. Namun setelah diamati lebih dekat, dia memang melihat sesuatu yang menyerupai pembuluh darah di dalamnya. Itu garis keturunan bawaan. Seru Cuan-Cuan, aku tidak percaya sesuatu seperti ini ada di dunia. Ini adalah darah esensi dari binatang iblis tingkat transformasi keilahian, yang diteteskan ke objek spiritual, dan diubah menjadi objek surgawi seiring berjalannya waktu. Dikatakan memiliki 1/10 kemampuan surgawi dari pemilik darah esensi. Matanya berbinar penuh kerinduan. Jiang Fan menyerahkan es misterius kepadanya, apakah kamu menginginkannya? Aku akan memberikannya kepadamu. Cuan-Cuan tercengang, benarkah? Tentu saja tidak. Jiang Fan tertawa, dengan nama yang begitu berharga, tentu saja aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri. Krang! Cuan-Cuan mengepalkan tangan kecilnya, sambil mengeluarkan suara berderak. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. Sepertinya kedua binatang iblis itu ingin menyerap garis keturunan bawaan ini. Namun sebelum mereka berhasil, kami menggagalkan rencana mereka. Jiang Fan mengusap dagunya sambil tersenyum, ayo kita bawa ke sekte raksasa. Temukan kesempatan untuk membuangnya. Karena itu adalah darah saripati binatang iblis, hanya binatang iblis yang bisa menggunakannya. Namun, itu tidak penting. Sekte raksasa mempraktikkan segala macam metode pemurnian tubuh yang kacau, bahkan mengonsumsi cacing mayat darah. Bagi mereka, garis keturunan bawaan mungkin dianggap sebagai harta karun. Beberapa hari kemudian, Jiang Fan akhirnya tiba di kota terluar sekte raksasa. Dibandingkan dengan kota awan hijau yang tenang, kota raksasa ramai dengan orang-orang dan penuh kehidupan. Dipenuhi oleh pengikut 9 sekte, keluarga seni bela diri, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Hukum dan ketertiban kota telah sangat memburuk. Pencurian, perampokan, dan penipuan merajalela. Saat memasuki kota, mereka menyaksikan pemandangan kacau, orang-orang dikejar-kejar. Baiklah, turunkan aku. Qin Wangchuan menghela napas panjang. Akhirnya, dia dapat menyingkirkan bocah nakal ini. Hanya dia yang tahu seberapa besar amarah yang harus dia tahan sepanjang perjalanan. Di mana saudaramu? Tanya Jiang Fan. Di kota yang kacau seperti itu, dia tidak berani meninggalkan Cuan-Cuan sebelum mengkonfirmasi penyerahannya. Qin Wangchuan mengerutkan kening, sangat merepotkan. Dia ingin secara acak menunjuk ke sebuah rumah besar dan mengusir Jiang Fan. Siapa yang tahu? Terdengar suara orang tua dari samping. Akhirnya kau datang juga. Kami sudah menunggumu cukup lama. Jiang Fan melihat ke arah suara itu. Seorang lelaki tua berusia 80-an, berkepala botak, tertawa saat berjalan menuju Qin Wangchuan. Dia mengenakan jubah hitam yang disulam dengan pola koin tembaga, batangan logam, dan simbol-simbol lainnya. Dengan topi bundar, dan perut besar. Dia memiliki penampilan khas pedesaan yang kaya. Jiang Fan sejenak bingung. Sejak memasuki dunia bela diri, dia belum pernah melihat gaun yang begitu mencolok. Karena berhati-hati, dia memegang tangan Cuan-Cuan dan bertanya, bolehkah aku tahu siapa kamu? Lelaki tua itu menatap mereka berdua dan bergumam. Saat wanita tua ini masih muda, siapapun yang memperlakukannya seperti anak kecil akan menanggung amukannya. Sekarang, menjelang liang lahatnya, dia menyukai permainan ini. Jiang Fan tidak dapat mendengar gumaman lelaki tua itu. Qin Wangchuan tersipu dan melepaskan tangan Jiang Fan, kamu bisa pergi sekarang. Ini adalah saudaraku. Relatif. Mulut lelaki tua itu berkedut. Siapakah yang berani menyentuh kerabat tiran kecil sekte awan hijau? Dia adalah Yu Yingchen, tetua tertinggi dari sekte 1000 pemurnian. Kali ini, masing-masing dari 9 sekte mengirim tetua tertinggi ke kota raksasa untuk membahas acara besar. Para tetua tertinggi dari 8 sekte lainnya telah tiba. Hanya Qin Wangchuan yang belum tiba. Dia menempatkan dirinya di gerbang kota, menunggu selama berhari-hari untuk akhirnya melihatnya. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Qin Wangchuan tertunda.
Dia punya beban yang mesti dipikul sepanjang perjalanan, tak heran dia datang terlambat. Baiklah, anak muda, kamu boleh pergi sekarang. Yu Yingchen menyadari bahwa Jiang Fan sepertinya tidak menyadari identitas Qin Wangchuan, jadi dia membantu menenangkan keadaan. Jiang Fan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu nama atau tempat tinggal pria ini, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan cuan-cuan bersamanya. Karena aku sudah memulai tugas ini, bolehkah aku tahu di mana tetua itu tinggal? Saya sendiri yang akan mengantarkan cuan-cuan. Apa? Cuan-cuan? Yu Yingchen tertegun, hampir tertawa terbahak-bahak. Tiran kecil yang terkenal itu diberi nama cuan-cuan. Sulit dipercaya. Berita lucu ini harus dibagikan kepada para tetua lainnya. Bab 384 semua mati bersama. Qin Wangchuan menghentakkan kaki ke tanah dengan cemas, menggertakkan giginya saat dia berkata, kamu harus pergi. Jangan membuatku malu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa memalukannya jika Jiang Fan memanggilnya, cuan-cuan, di depan sekelompok orang tua. Jiang Fan mengerutkan kening dan menjawab, jangan mempersulit. Aku akan pergi setelah mengantarmu pulang. Tuan tua, tolong tunjukkan jalannya. Yu Yingchen, senang melihat kesulitan Qin Wangchuan, menyeringai begitu lebar hingga matanya menyipit. Baiklah, baiklah, ikuti aku, cepat ikuti aku. Qin Wangchuan menggigit gigi peraknya dengan keras karena malu dan frustrasi. Namun dia tetap tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Jiang Fan saat ini. Dia tidak punya pilihan selain terus mencoba menghalangi jalan mereka. Sayangnya, bagi Jiang Fan, semua itu tampak seperti amukan kekanak-kanakan, dan dia mengabaikannya sepenuhnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah besar yang cukup megah. Rumah besar Kong. Mata Jiang Fan menampakkan sedikit keterkejutan. Bukankah Master Sekte dari Sekte Raksasa bermarga Kong? Hubungan macam apa yang dimiliki Qin Wangchuan dengan Kong Mansion? Penasaran, dia mengikuti Yu Yingchen ke taman belakang mansion. Di sana, beberapa pria dan wanita tua sedang mengobrol dalam kelompok kecil. Begitu mereka melihat kedatangan Qin Wangchuan, mereka mulai mendekatinya untuk memberi penghormatan. Untungnya, Yu Yingchen yang berbicara lebih dulu, berkata, Wangchuan datang ke sini untuk mencari perlindungan pada kami, keluarganya. Kalian semua sebaiknya memperlakukannya dengan baik di masa depan. Keluarga. Semua orang yang hadir adalah tetua tertinggi dari berbagai sekte. Mereka semua adalah yang terbaik dalam hal kecerdasan dan kelicikan. Jeda singkat diikuti oleh pandangan sekilas antara Jiang Fan dan Qin Wangchuan, setelah itu mereka dengan cepat memahami situasi hampir sepenuhnya. Mereka mengangguk setuju. Beberapa orang yang punya hubungan dekat dengan Qin Wangchuan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit menggoda. Anak muda, jangan khawatir. Aku bibi buyut Wangchuan, dan aku akan memastikan untuk merawatnya dengan baik. Saya bibi buyutnya yang kedua. Dan aku bibi buyut yang ketiga. Kulit Qin Wangchuan berdenyut kencang. Dia jelas sudah hampir mencapai titik puncak amarahnya yang membara. Jiang Fan menjadi tenang setelah mendengar ini. Jadi ternyata mereka benar-benar keluarga cuan-cuan. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, saya ditugaskan oleh Tetua Wen dari Sekte Awan Hijau untuk mengawalnya ke sini untuk berlindung. Sekarang dia telah lahir dengan selamat, aku telah memenuhi misiku. Saya percaya Anda akan menjaganya dengan baik ke depannya. Kemudian, dia berjongkok untuk menyelaraskan pandangannya dengan Qin Wangchuan. Dia dengan lembut merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dan menepuk-nepuk debu di bahunya, sambil mengungkapkan rasa bersalahnya. Kakakmu masih belum menikah dan kurang pengalaman dalam mengurus anak. Aku sudah banyak merepotkanmu di jalan. Sekarang kamu sudah bersama keluargamu, ingatlah untuk taat. Jangan lagi mengolok-olok orang dengan seenaknya, oke? Mulai sekarang, cuan-cuan akan tinggal di rumah orang lain. Seperti yang dilakukan Jiang Fan di masa lalu. Bedanya, Jiang Fan saat itu masih bersama ayahnya, sedangkan cuan-cuan benar-benar sendirian. Dan dia juga masih sangat muda. Diintimidasi dan diperlakukan dengan kasar di masa depan, tidak diragukan lagi, tidak dapat dihindari. Memikirkan kepahitan yang dialaminya selama bertahun-tahun, Jiang Fan tidak tega meninggalkannya seperti ini.
Namun, tidak praktis baginya untuk terus bersamanya selamanya. Setelah terdiam sejenak, Jiang Fan dengan tegas mengeluarkan sebuah kotak giok yang indah dari dalam jubahnya. Di dalamnya ada inti iblis dari burung guntur bersayap perak. Dia berbalik dan menyerahkannya pada Yu Yingchen sambil berkata, "Tuan tua, ini adalah inti iblis dari burung guntur bersayap perak. Menjualnya kepada seniman bela diri akan menghasilkan banyak uang." Kelompok tetua tertinggi meliriknya, tertegun sejenak. Wah, bukankah itu sesuatu? Bukankah ini tepatnya inti iblis burung petir bersayap perak yang dicari Su Qingyang selama ini? Dan si kecil ini sudah memilikinya. Tidak dapat dipercaya. Yu Yingchen juga tercengang. Tunggu, siapa sebenarnya pemuda ini? Awalnya, dia mengira Qin Wangchuan sedang bermain lelucon dan membawa serta seorang sarjana tampan yang entah dari mana. Tapi sejujurnya, sarjana tampan macam apa yang bisa mengeluarkan harta langka seperti ini? Kau memberikan ini padaku. Yu Yingchen menatap kotak giok di depannya, bahkan lebih bingung. Jiang Fan menjawab, anggap saja inti iblis ini sebagai kompensasi atas kebaikanmu padanya. Mengingat inti iblis ini, aku harap kamu memperlakukannya dengan baik di masa depan, jangan pukul dia, jangan marahi dia, dan jangan biarkan dia kelaparan atau membiarkannya kedinginan. Jika kau benar-benar tidak sanggup menahannya lagi, kirimkan pesan kembali ke Sekte Awan Hijau. Saya pribadi akan datang dan menjemputnya kembali. Mungkin karena ia sendiri pernah basah kuyup oleh badai, maka ia sekarang ingin mengulurkan payung untuk orang lain. Jiang Fan hanya ingin menjaga cuan-cuan sebaik mungkin. Mendengarkan nasihatnya yang tulus. Sekelompok tetua tertinggi, yang awalnya ingin menonton dengan terhibur, tidak dapat menahan perasaan terharu. Untuk seorang anak yang bahkan tidak ada hubungannya dengan dirinya, Jiang Fan telah menunjukkan perhatian dan kepedulian yang begitu dalam. Sudah lama sejak mereka melihat kesungguhan seperti itu dari seseorang yang masih semuda itu. Yu Yingchen merasakan kotak giok di tangannya bertambah berat. Dia melemparkan pandangan menuduh ke arah Qin Wangchuan. Bagaimana bisa kau tega mengejek anak sebaik dia? Para tetua tertinggi lainnya, dengan berbagai tingkatan, juga melemparkan pandangan tidak setuju ke arah Qin Wangchuan. Bukankah ini keterlaluan? Di zaman sekarang, di mana kamu bisa menemukan anak sebaik dia? Tapi kamu malah menggodanya, menghancurkan hatinya, semoga hati nuranimu mampu mengatasinya. Qin Wangchuan sangat marah hingga hampir batuk darah. Siapa yang menggodanya? Aku sudah melindunginya selama ini, terima kasih banyak. Dia berkata dengan frustrasi, kenapa kalian semua begitu cerewet? Pergilah saja. Apakah dia bertekad untuk membuatnya benar-benar dipermalukan? Jiang Fan membelai kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu saudaramu akan pergi. Sampai kita bertemu lagi. Cuan-cuan. Hah? Siapa dia memanggilnya? Cuan-cuan. Setiap tetua tertinggi yang hadir, tanpa kecuali, benar-benar tercengang. Seseorang benar-benar berani memanggil naga kecil berapi-api Sekte Awan Hijau Cuan-cuan. Kontras yang sangat mencolok bahkan membuat tetua tertinggi ini berjuang untuk tetap tenang. Beberapa menutup mulut mereka untuk menahan tawa. Sementara yang lain bibirnya berkedut tak terkendali, mencoba untuk menahan rasa geli mereka. Wajah kecil Qin Wangchuan memerah karena rasa malu yang panas menguasainya. Kakinya terus menggali tanah dengan gugup. Dia tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk merangkak di sana dan saat itu juga. Jika ini bukan kematian sosial total, lalu apa itu? Melihat bagaimana mereka tidak berhenti tertawa, Qin Wangchuan membentak. Jika aku sekarat karena malu, maka semua orang mati bersamaku. Aku tidak akan menjadi satu-satunya yang dipermalukan. Jiang Fan, jangan pergi dulu. Qin Wangchuan menghentikan langkah Jiang Fan dan berkata, katakan pada wanita tua berambut putih itu apa yang telah kau lakukan di kompetisi murid sekte tertinggi. Jiang Fan tampak benar-benar bingung. Apa yang terjadi dengan orang-orang tua ini yang tertawa? Dan mengapa Qin Wangchuan membuatnya berbicara tentang kisah-kisah jalur bela diri itu? Kau akan berbicara atau tidak? Tanya Qin Wangchuan sambil menghentakkan kakinya. Jiang Fan berkata dengan bingung, apa yang perlu dibicarakan? Aku telah menghancurkan murid-murid elit sekte tertinggi, yang membuat master sekte tertinggi begitu marah hingga dia mengeluh kepada paviliun mekanisme surgawi.
Namun, mereka tidak akan mengerti hal-hal itu, kan? Wanita berambut putih yang tertawa terbahak-bahak itu ternyata adalah salah satu tetua tertinggi sekte tertinggi. Mendengar ini, ekspresinya membeku dan menjadi kaku. Tetua tertinggi lainnya menatapnya, tercengang. Tunggu, ini benar-benar terjadi. Tunggu sebentar, bukankah anak ini seharusnya menjadi murid baru? Bagaimana mungkin dia bisa menembus murid-murid elit sekte tertinggi? Dan pemimpin sekte tertinggi mengajukan keluhan karena marah. Kedengarannya tidak masuk akal. Qin Wangchuan mencibir dingin. Ada apa? Tidak tertawa lagi. Apakah Anda kehilangan minat untuk tertawa, wanita tua? Wajah tetua tertinggi dari sekte tertinggi memerah, jelas malu. Dia bergumam canggung, itu, semuanya sudah berlalu, lebih baik lupakan saja, lebih baik lupakan saja. Kejadian itu benar-benar aib bagi sekte tertinggi. Mereka mengira kejadian itu telah dikubur dan dilupakan. Siapa sangka, bocah lelaki yang dibawa Qin Wangchuan ternyata adalah Jiang Fan. Dan dia baru saja membocorkan semuanya ke permukaan. Wajah tuanya tak bisa disembunyikan lagi. Namun, Qin Wangchuan belum siap untuk menyerah begitu saja. Jiang Fan, mainkan lagu untuk lelaki tua yang memegang erhu di sana. Jiang Fan ragu-ragu. Itu tidak pantas. Teknik musikku berasal dari sekte suara surgawi, itu mungkin bisa membahayakan orang. Tunggu, apa? Orang tua yang memegang erhu itu tidak lain adalah seorang tetua tertinggi dari sekte suara surgawi. Beberapa saat yang lalu, dia dengan bangga menyatakan dirinya sebagai bibi buyut kedua Qin Wangchuan dan ikut tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mendengar Jiang Fan, dia terkekeh dan berkata, "Anak muda, kamu bilang kamu tahu teknik dari sekte suara surgawi. Kenapa aku tidak tahu itu?" Teknik-teknik sekte suara surgawi tidak pernah diwariskan begitu saja. Dan kalaupun diwariskan, hanya sedikit yang benar-benar dapat memahami rahasianya. Dia tentu tidak percaya bahwa Jiang Fan telah menguasai apapun dari sekte suara surgawi. Bab 385 menetapkan otoritas bagi para tetua tertinggi. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia perlahan mulai memahami, orang-orang tua ini bukanlah orang biasa. Mereka tampaknya juga berasal dari alam jalur bela diri. Hal ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Orang biasa mungkin tidak dapat menghargai kehebatan bela dirinya, tetapi apakah para ahli alam jalan bela diri benar-benar tidak dapat melihatnya? Mulai sekarang, ketika berhadapan dengan cuan-cuan, mereka pasti akan berpikir dua kali, apa akibatnya jika memperlakukannya dengan buruk. Baiklah, kalau begitu, aku akan memainkan sebuah lagu. Jiang Fan dengan tegas membuka kotak kayu yang terikat di punggungnya, membukanya, dan mengeluarkan sebuah sitar kuno berwarna putih gading. Saat sitar ini muncul, senyum tetua tertinggi sekte suara surgawi tiba-tiba membeku. Artefak sihir pengikat kehidupan milik tetua agung sekte suara surgawi. Tanyanya dengan kaget, bagaimana benda itu ada di tanganmu? Oh, sepertinya seseorang memiliki sedikit kebijaksanaan. Itu lebih baik lagi. Jiang Fan membelai senar sitar dan berkata, murid utama sekte suara surgawi, Fu Chaohun, menjebakku di saat yang berbahaya. Sitar kuno ini digunakan oleh tetua Ming Yulian untuk melunasi hutang Fu Chaohun. Oh, ngomong-ngomong, Fu Chaohun kalah dariku dalam pertarungan. Karena dia akan memamerkan kekuatannya, sekarang saatnya untuk mengeluarkan prestasi pertempuran yang biasanya dia hindari untuk disebutkan. Apa? Murid utama mereka yang berharga kalah oleh pendatang baru ini. Ekspresi sang tetua tertinggi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jiang Fan berkata, sekarang, aku akan melakukan teknik jalan bela diri dari sekte suara surgawi. Teknik ini, yang secara resmi disebut lagu pemecah arai, adalah komposisi musik yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh sekte suara surgawi selama beberapa generasi. Mereka dengan arogan mendorong saya untuk mencoba menguraikannya. Para tetua tertinggi mengangguk diam-diam. Sekte suara surgawi memang memiliki komposisi musik tingkat bumi yang sangat misterius yang dikenal sebagai lagu pemecah susunan. Konon katanya ada kekurangannya, dan tak seorang pun berhasil memahaminya. Bahkan Fu Chaohun, yang dipuji sebagai anak ajaib sekali dalam seabad di jalur suara, nyaris tak mengalami kemajuan. Tetua tertinggi sekte suara surgawi terkekeh dan berkata,
baiklah, silakan, mainkan. Biarkan orang tua ini mendengar apa yang berhasil kau pahami. Selama beberapa generasi, lagu pemecah susunan ini secara bertahap dianggap cacat, dan dianggap mustahil untuk dikembangkan dengan sukses. Saat ini, keberadaannya hanya untuk memberikan kesempatan kepada para pengikut yang tertarik untuk mencoba bakat jalur suara mereka. Intinya, hal itu telah menjadi tidak berguna. Tidak mungkin ia dapat mempercayai bahwa Jiang Fan, orang luar, telah menguraikan sesuatu yang berarti. Namun kemudian, Jiang Fan meletakkan tangannya di sitar, langsung memetik nada-nada tajam dan meledak yang menghancurkan udara. Seolah-olah seekor naga besar telah muncul dari dalam laut, meraung keras di telinga mereka. Gelombang suara mengerikan yang dihasilkan oleh nada tersebut menghancurkan dedaunan di dekatnya menjadi debu. Tanah retak terbuka dengan retakan berasap yang meletus keluar. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kekacauan. Wajah tetua tertinggi Sekte Suara Surgawi berubah drastis saat dia berteriak, teknik jalur suara tingkat bumi, bumi. Anda memahaminya dari The Arai Breaking Song. Jiang Fan menekan senar sitar untuk mendiamkannya, lalu mengemasi instrumen kuno itu sambil menjawab, tepat sekali. Aku menamainya, teknik raungan harimau dan naga. Sekte Suara Surgawi menyia-nyiakan generasi demi generasi dengan menimbun lagu pemecah susunan. Mereka hampir membiarkan teknik raungan harimau dan naga yang tersembunyi ini lenyap selamanya. Para tetua tertinggi saling bertukar pandang dengan gelisah. Bukankah Sekte Suara Surgawi selalu membanggakan persyaratan bakat jalur suara yang luar biasa untuk masuk? Bagaimana orang luar bisa melampaui mereka seperti ini? Tidak ada seorang pun di seluruh sekte, baik muda maupun tua, yang bisa memahami sesuatu yang begitu mendalam. Sejujurnya, saya harus mengagumi Sekte Suara Surgawi, teknik jalur suara tingkat bumi yang tidak dapat dipahami oleh murid-murid mereka sendiri, dan mereka memberikannya secara cuma-cuma. Kemurahan hati yang luar biasa, sungguh mulia. Suara mendesing. Wajah sang tetua tertinggi berubah merah padam. Ini benar-benar memalukan. Qin Wangchuan tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya seakan terbelah. Nenek kedua, apakah menurutmu Sekte Suara Surgawi penuh dengan orang-orang bodoh? Bahkan lebih buruk dari murid junior Sekte Awan Hijau. Penatua tertinggi Sekte Suara Surgawi berharap dia bisa merangkak ke dalam lubang di tanah, sambil terbatuk canggung beberapa kali. Aku tidak tahu apapun tentang masalah ini. Dan bersamaan dengan itu, sosok lain menghadapi kematian sosial. Qin Wangchuan memanfaatkan kesempatan itu, mengarahkan pandangannya ke arah tetua tertinggi Sekte Keinginan. Yang terakhir membusungkan dadanya dan berkata dengan percaya diri, bagaimana dengan Sekte Hasrat? Rasa malu itu biasa, kami tidak peduli jika jumlahnya bertambah. Sekte Keinginan mengembangkan ketahanan mental, dan bila menyangkut masalah kemuliaan dan rasa malu, mereka sebagian besar bersikap acuh tak acuh. Jiang Fan mengenang dengan keras, Sekte Hasrat, ya. Tidak banyak hal penting yang terjadi di sana. Meskipun begitu, tindakan Master Sekte Anda sungguh tidak terpuji. Dia mencoba memaksaku untuk bergabung dengan Sekte Hasrat. Ketika usahanya gagal, dia langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan untukku. Benar-benar membuka mata saya. Beberapa tetua tertinggi bertukar pandangan tercengang ke arah tetua tertinggi Sekte Hasrat. Serius, apa dia benar-benar bisa mengeluarkan surat perintah hanya karena dia tidak bisa merekrut seseorang? Tentu saja, Sekte Keinginan menganjurkan untuk mengikuti keinginan seseorang, tapi ini tidak canggih. Agak tidak pantas, bukan? Tetua tertinggi Sekte Hasrat menjawab dengan canggung, pemimpin sekte kami memang bertindak agak tidak menentu, tapi aku ragu dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Jiang Fan, seorang murid junior, bisa lolos dari cengkeramannya? Tetap saja, tidak peduli seberapa jauhnya mereka dari kehormatan duniawi, hal ini jelas memalukan. Jiang Fan tampak kesal saat mendengar hal ini. Oh, dia benar-benar mencoba menangkapku, dia bahkan menggunakan sutra gunung surgawi. Beruntungnya, saya telah menguasai teknik pergerakan dan berhasil lolos. Disebutkannya sutra gunung surgawi cukup mempengaruhi opini orang banyak.
Namun, saat Jiang Fan mengklaim dirinya lolos langsung dari Master Sekte Keinginan, banyak yang sulit mempercayainya. Itulah yang terjadi hingga Jiang Fan menunjukkan teknik pergerakannya, melesat melewati taman belakang dengan kecepatan kilat, menyelesaikan satu putaran hanya dalam hitungan napas. Para tetua tertinggi terkesiap karena takjub. Sungguh teknik gerakan yang mengagumkan. Tidak heran kalau Master Sekte Keinginan tidak bisa mengimbangi. Dia pasti sangat marah, kan? Mencoba merekrut seseorang dengan paksa, gagal menangkap mereka, dan bahkan surat perintah penangkapannya pun gagal. Saya berani bertaruh dia sedang marah besar. Mari kita peringatkan junior kita, berhati-hatilah saat mengunjungi Sekte Hasrat. Kembangkan teknik gerakan tingkat tinggi atau bersikaplah rendah hati. Kalau tidak, Anda mungkin akan ditahan. Penatua tertinggi Sekte Keinginan tersenyum kecut, berlebihan, benar-benar berlebihan. Tidak seburuk yang kalian kira. Postur tubuhnya yang tadinya tegak kini merosot drastis. Dia tidak dapat lagi mengangkat kepalanya. Qin Wangchuan tertawa terbahak-bahak. Jadi Jiang Fan juga telah membuat gelombang di Sekte Hasrat. Hebat, satu lagi sosok yang menderita kematian sosial. Tatapannya kini beralih ke tetua tertinggi dari Sekte Pedang Segudang. Yang terakhir tergagap gugup, Jiang Fan, belum mengunjungi Sekte Pedang Segudang, kan? Ia mengira sekte mereka menangani masalah dengan benar. Semoga saja tidak terjadi kejadian yang memalukan. Namun, mengingat kejadian baru-baru ini, ia tidak dapat menahan rasa cemasnya. Ya, kata Jiang Fan sambil tersenyum lembut, membuat hati tetua itu berdesir, tidak terjadi apa-apa, kurasa. Jiang Fan menjawab dengan senyum tipis, para senior dari Sekte Pedang Segudang sangat baik padaku. Mereka memperlakukan saya dengan cukup baik. Mendengar ini, tetua tertinggi Sekte Pedang Segudang menghela napas lega. Akhirnya, tak ada rasa malu untuk bertahan. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah ngeri, menegang bagai batu. Senior Su Qingyang dengan baik hati mengajariku teknik pengendalian pedang. Swiss. Dengan diaktifkannya jantung pedang Jiang Fan, pedang embun beku kesedihan di punggungnya terlempar keluar dari sarungnya. Ia berubah menjadi lengkungan cahaya yang menembus langit. Apa? Teknik pengendalian pedang. Bukankah teknik pengendalian pedang dikatakan hilang di dalam Sekte Pedang Segudang, tanpa penerus? Bagaimana anak ini bisa mempelajarinya? Para tetua tertinggi ternganga karena heran. Penatua tertinggi dari Sekte Pedang Segudang merasa lemah, penglihatannya menjadi gelap, ini tidak masuk akal. Pasti ada yang salah. Ilmu pedang tertinggi sekte kita, dipelajari oleh orang luar, dan menguasainya dengan mudah. Jika kabar ini tersebar, orang-orang mungkin mengira Sekte Pedang Segudang penuh dengan murid-murid yang tidak berguna. Qin Wangchuan menyeringai penuh kemenangan. Ayo, tersenyum. Kamu tidak tertawa sebebas itu sekarang, kan? Sang tetua tertinggi Sekte Pedang Segudang berusaha tersenyum. Namun, itu sangat pahit. Dari mana datangnya keajaiban pedang Dao ini? Satu kali memperlihatkan teknik pengendalian pedang, dan seluruh Sekte Pedang Segudang kehilangan reputasinya hanya dalam satu serangan. Bab 386 Alam Rahasia Kaisar Iblis. Qin Wangchuan tertawa terbahak-bahak. Matanya kemudian berbalik dan tertuju pada Yu Yingchen, tetua tertinggi dari Sekte Seribu Pemurnian. Pada saat ini, Yu menggigil dan buru-buru melambaikan tangannya dengan rasa bersalah. Aku tidak tertawa. Saya benar-benar tidak tertawa tadi. Tidak mengherankan jika dia merasa bersalah. Jiang Fan saat ini sedang menghunus pedang Sorrow Frost dengan teknik pengendalian pedangnya, Yu langsung mengenalinya. Itu ditempa secara tepat oleh pemimpin sekte muda dari Sekte Seribu Pemurnian. Hanya dewa yang tahu apakah pemimpin sekte muda pernah dipermalukan oleh Jiang Fan. Jiang Fan menarik kembali pedangnya lalu teringat, dan berkata, ngomong-ngomong, pedang ini disebut Sorrow Frost. Itu, adik, jangan bicara lagi. Yu Yingchen segera menghentikannya, aku akan menjaga Wangchuan dengan baik. Tenang saja, kamu bisa tenang. Para tetua tertinggi lainnya yang tidak disapa juga menunjukkan ekspresi bersalah. Cukup, sungguh cukup, jangan katakan apapun lagi. Jika kamu ada urusan, pergilah dan urus saja. Kami akan menjaga Wangchuan dengan baik. Jiang Fan, setelah memperlihatkan beberapa keterampilan yang mengesankan,
merasa itu sudah cukup untuk mengintimidasi para pria dan wanita tua ini. Dia segera menyarungkan pedangnya. Kemudian berkata, "Baiklah, aku akan meninggalkan cuan-cuan dalam perawatanmu. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya, meninggalkan para tetua tertinggi yang saling menatap dengan heran. Qin Wangchuan melipat tangan kecilnya di balik lengan bajunya, sambil terkekeh. "Bukankah kalian semua menikmati rasa maluku? Sudah cukup sekarang." Sang tetua tertinggi dari sekte tertinggi merasa malu dan marah, berkata, "Wanita tua, kamu tidak bermain adil." Tetua tertinggi dari sekte suara surgawi juga merasa sangat terhina, "Kau benar-benar jahat. Di mana kau menemukan monster kecil seperti itu yang bisa mempermalukan kami, orang-orang tua?" Penatua tertinggi dari sekte hasrat menyeka wajahnya dan bertanya-tanya, "Ada apa dengan lelaki kecil ini? Menguasai berbagai keterampilan surgawi, dia bahkan membuatku takut." Yu Yingchen juga tercengang, "Ya, naga kecil. Apakah Jiang Fan ini benar-benar murid yang dikultivasikan oleh sekte awan hijaumu? Dia benar-benar monster humanoid. Aku tak bisa membayangkan ada orang di alam yang sama yang bisa menandinginya." Qin Wangchuan tertawa terbahak-bahak lagi. Jiang Fan sudah pasti membantunya mendapatkan kembali banyak harga dirinya. Kalian semua bisa iri dan cemburu. Qin Wangchuan menyombongkan diri, "Beri dia waktu, dan cepat atau lambat, dia akan membuat 8 sekte kalian tunduk dengan patuh. Pada saat itu, sekte awan hijau kita akan menyatukan 9 sekte dan menguasai dunia." Hah! Orang-orang tua itu memutar mata mereka. Yu Yingchen membalas, "Menyatukan 9 sekte. Jika kita memberi ras iblis sedikit waktu lagi, 9 sekte kita akan hancur lebur." Dia mengeluarkan rahim yang keriput dari lengan bajunya dan melemparkannya ke atas meja. Masih tersisa energi iblis yang amat padat di sana. Seorang kultivator alam pendirian fondasi dapat pingsan di tempat karena sedikit terkontaminasi olehnya. Ekspresi Qin Wangchuan langsung berubah serius, dan dia tak dapat menahan diri untuk menarik tangannya dari lengan bajunya. Dia mengerutkan kening dengan serius, energi iblis yang begitu kuat, rahim ini pernah mengandung sesuatu dengan garis keturunan yang mengerikan. Mungkinkah itu keturunan dari iblis harimau yang hampir bangkit dari tahun-tahun lalu? Yu Yingchen mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Tepat sekali. Iblis harimau alam transformasi keilahian itu telah jatuh. Namun di dalam alam rahasia Kaisar Iblis, ada rahim yang bersembunyi, membesarkan keturunannya." Para tetua tertinggi lainnya segera berubah serius. Jadi ini sebabnya Yu Yingchen memanggil para tetua tertinggi dari semua sekte. Memang, sesuatu yang besar telah terjadi. Yang Agung yang pernah menyatukan alam iblis telah membuat 9 sekte ketakutan hingga menjadi kacau. Keturunannya, setelah bertahun-tahun dirawat, telah lahir. Tidak seorang pun mengetahui cara budidayanya secara pasti. Tetapi, Yu Yingchen menunjukkan ekspresi bingung, namun, yang membuatku bingung adalah cara kemunculan keturunan Kaisar Iblis ini tampak agak aneh. Dia membalikkan rahim. Baru pada saat itulah semua orang menyadari, di sisi lain rahim yang layu itu, ada sebuah lubang sebesar kepalan tangan. Tepiannya penuh bekas gigitan. Kelihatannya ada sesuatu yang menggigit rahim. Qin Wangchuan berhenti sejenak. "Apakah menurutmu keturunan Kaisar Iblis dimakan oleh sesuatu?" Para tetua tertinggi semuanya tercengang. Bahkan Yu Yingchen pun terkesima dengan imajinasinya yang liar. Anehnya, semakin dia mengamati, semakin masuk akal hal itu. Dia menunjukkan ekspresi aneh, tapi apa yang bisa begitu hebat? Meskipun rahim ini telah menyusut, ia masih menyembunyikan penghalang energi iblis yang ditetapkan oleh ras iblis tertinggi. Siapa yang bisa mengabaikan keberadaan penghalang, menyelinap masuk, dan memakan keturunan Kaisar Iblis? Ini, tidak seorang pun yang dapat langsung menjawab. Namun, penatua tertinggi Sekte Binatang Roh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Semuanya, jujur saja. Menurut informasi dari Sekte Binatang Roh kami, invasi besar-besaran yang baru-baru ini dilakukan oleh ras iblis adalah untuk memburu binatang roh kecil yang misterius. Mungkinkah binatang spiritual kecil ini adalah yang memakan keturunan Kaisar Iblis? Masuk akal mengapa Kaisar Iblis saat ini telah meluncurkan gelombang monster yang begitu besar.
Ada alasan mendasar ini. Qin Wangchuan merenung, jika ras iblis memberi perhatian seperti itu pada binatang spiritual kecil itu, kemungkinan besar ia tidak hanya memakan keturunan Kaisar Iblis. Mungkin itu mengambil sesuatu dari alam rahasia Kaisar Iblis. Oleh karena itu, ras iblis melancarkan perang dengan segala cara untuk merebutnya kembali. Mata salah satu tetua tertinggi bersinar dengan intens. Jika kita menemukannya terlebih dahulu, bukankah harta karun ini akan jatuh ke tangan 9 sekte kita? Qin Wangchuan memutar matanya dan menjawab dengan tidak sopan, menemukannya. 9 sekte itu luas. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Benar sekali. Di daratan luas, tanpa petunjuk apapun, menemukan binatang spiritual ibarat mencari jarum di lautan. Yu Yingchen mengangguk, tujuan memanggil kalian semua bukanlah untuk menemukan keturunan Kaisar Iblis atau binatang spiritual kecil yang misterius ini. Sebaliknya, karena binatang spiritual kecil itu bisa melarikan diri dari alam rahasia Kaisar Iblis. Itu berarti alam rahasia Kaisar Iblis telah terbuka. Itulah bahaya yang sebenarnya. Para tetua tertinggi merasa ngeri. Baru sekarang mereka menyadari betapa gawatnya situasi. Jika ada iblis yang menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis di dalamnya, ras iblis akan langsung memiliki 2 Kaisar Iblis. Bagaimana 9 sekte dapat bertahan melawannya? Seseorang harus tahu bahwa dukungan paviliun mekanisme surgawi mereka hanya sebatas alam jiwa baru lahir. Oleh karena itu, aku ingin mengundang kalian semua untuk menyelinap ke wilayah ras iblis bersamaku. Jika kita bisa menutup wilayah rahasia itu akan menjadi yang terbaik. Jika kita tidak bisa, setidaknya menimbulkan masalah bagi ras iblis dan menunda kedatangan mereka akan tetap bagus. Menyelinap ke wilayah ras iblis. Para tetua tertinggi menunjukkan ekspresi khawatir. Ini bukan lelucon. Kedalaman wilayah ras iblis dijaga oleh Kaisar Iblis. Jika mereka menemuinya, ke-9 orang itu, satu persatu, akan musnah di sana. Yu Yingchen berkata, tentu saja, kami tidak akan bertempur dalam pertempuran yang tidak kami yakini. Kita akan menunggu sampai perang 2 ras mencapainya, dan Kaisar Iblis mencapai garis depan, lalu kita akan menyelinap masuk. Baru saat itulah mereka merasa lega. Jika memang begitu, memang akan jauh lebih aman. Yu Yingchen berkata, dalam beberapa hari ke depan, kalian semua harus mempersiapkan diri dengan baik. Dari situasi pertempuran saat ini, pertempuran yang menentukan sudah dekat. Apa? Qin Wangchuan bertanya dengan heran, begitu cepat. Dulu, garis depan masih dalam pertarungan yang seru. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu intens? Yu Yingchen sedikit menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi bingung. Saya pun tidak mengerti. Awalnya, garis barat tempat sekte hasrat berada juga akan mengalami gelombang besar binatang buas. Namun karena alasan yang tidak diketahui, mereka semua mundur dan berkumpul di garis depan pertempuran utara. Tujuan mereka jelas. Mereka berencana untuk memusatkan kekuatan mereka dan melibatkan klan manusia kita dalam pertempuran yang menentukan. Di tengah kebingungan mereka, tetua tertinggi sekte pedang segudang, geli sekaligus kesal, berkata, tidak perlu menebak. Masalah ini ada hubungannya dengan bocah bertopeng itu dan putri Kaisar Iblis. Bab 387, bertemu dengan Mu Yunzi lagi. Siapakah bocah bertopeng itu? Dan mengapa dia terhubung dengan putri Kaisar Iblis? Qin Wangchuan mengangkat alisnya, katakan saja, jangan berlama-lama. Berhenti bertele-tele. Tidak tahan dengan ketegangannya. Tetua Agung Sekte Pedang Segudang memasang ekspresi tegas, wanita tua, jaga mulutmu. Bahasa yang sangat vulgar, sungguh tidak sopan. Bang! Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Qin Wangchuan retak. 2 tangan kecil terkepal erat. Di matanya yang besar, api kemarahan berkobar. Tampaknya perkelahian akan terjadi karena perbedaan pendapat. Tetua Agung Sekte Pedang Segudang menggigil dan cepat berkata, ahem, masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Faktanya, Liu Li, putri Kaisar Iblis yang memimpin barisan barat binatang iblis, menderita kekalahan telak di tangan seorang junior dari klan manusia kita. Dia terpaksa meninggalkan garis iblis barat dan melarikan diri kembali ke ras iblis.
Karena tidak ada pemimpin di wilayah barat bagi gerombolan iblis dan tidak ada iblis yang memimpin mereka, mereka terpaksa mundur ke wilayah utara. Beberapa tetua tertinggi mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Qin Wangchuan bertanya dengan ragu, Putri Kaisar Iblis menderita kekalahan di tangan seorang junior dari klan manusia kita. Dia memiliki garis keturunan Kaisar Iblis dan sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari junior dari klan manusia? Sang tetua agung sekte pedang segudang memperlihatkan senyum jenaka. Perhatikan kata-kataku, dia menderita kekalahan besar. Percayakah kau, dia merenggut kesucian Putri Kaisar Iblis? Apa? Para tetua tertinggi tercengang di tempat. Ini adalah berita yang mengejutkan. Putri Kaisar Iblis yang bermartabat, Komandan Garis Barat, dinodai oleh junior klan manusia. Yu Yingchen menggigil, bagaimana dia bisa menyentuhnya? Ras iblis terlihat mengerikan, menyentuh mereka saja sudah membuat mual. Dan melakukan hal itu padanya. Orang-orang tua itu menggigil karena jijik. Yu, kamu sudah tahu itu, jangan katakan keras-keras. Kau membuatku merinding. Berdasarkan hal ini saja, saya agak mengagumi anak itu. Namun tetua agung sekte pedang segudang menunjukkan ekspresi aneh. Kamu salah paham. Putri Kaisar Iblis itu lahir dengan penampilan manusia, hampir tidak bisa dibedakan dari klan manusia kita. Dan, dia secantik Liu Qingxian, murid kecantikan pertama dari 9 sekte. Orang-orang tua itu tertegun sejenak. Mereka dengan cepat menjadi marah. Kecil itu beruntung. Tetua agung sekte pedang segudang juga menunjukkan sedikit rasa iri. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, dia berkata, kalau hanya itu tidak ada apa-apanya. Anak itu juga merampok semua harta miliknya, termasuk artefak sihir tingkat atas milik ras iblis, busur penghancur langit. Brengsek, mengambil kesuciannya, dan harta bendanya. Kupikir hanya dengan menutup mata dan menyangkal semuanya sudah cukup buruk, tapi dia bahkan lebih buruk. Putri Kaisar Iblis sungguh tidak beruntung karena bertemu dengannya. Sang tetua agung sekte pedang segudang berkedut. Dan masih ada lagi. Dia memanggil tetua tertinggi sekte kami, Su Qingyang, untuk memburunya dengan kejam. Dia hampir kehilangan nyawanya di wilayah klan manusia. Jika bukan karena harimau pemakan langit yang melindunginya dengan nyawanya, dia pasti sudah binasa di tanah kita. Para tetua tertinggi saling bertukar pandang. Merampas tubuhnya, harta bendanya, dan hampir nyawanya. Membersihkannya tanpa meninggalkan apapun. Dia benar-benar tidak berperasaan. Tidak heran iblis wanita itu tidak berani kembali ke garis barat. Yu Yingchen tercengang. Dalam hal ini, pertempuran ras iblis agak tentang membalas dendam Putri Kaisar Iblis. Apakah anak ini seorang diri telah mengubah situasi medan perang? Tetua agung sekte pedang segudang menyentuh hidungnya, bisa dibilang begitu. Para tetua tertinggi terdiam di tempat. Mereka bertempur dengan sengit di garis depan. Namun, akibat dari tindakan seorang junior memiliki dampak yang bahkan lebih besar. Qin Wangchuan meludah pelan. Karena pertempuran besar akan segera dimulai, Kaisar Iblis akan segera tiba di garis depan. Itu akan menjadi isyarat bagi kita untuk menyusup ke wilayah ras iblis. Kita bubar sekarang. Yu Yingchen mengangguk. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menepuk dahinya dan berkata, oh tidak, seharusnya aku memperingatkan Jiang Fan lebih awal. Qin Wangchuan meliriknya dengan mata penasaran. Yu Yingchen menatap penatua tertinggi sekte hasrat dan berkata, untuk menghadapi garis depan, beberapa master sekte telah tiba. Di antara mereka adalah master sekte keinginan. Jika Jiang Fan bertemu dengannya, Jiang Fan tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah menetap di Cuan-Cuan, dia dengan tegas menuju ke sekte raksasa. Saya Jiang Fan, murid sekte awan hijau, di sini untuk melaksanakan tugas tingkat tinggi. Sebelum dia pergi, Jiang Fan telah meminta master sekte untuk memberinya tugas tingkat atas. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?